Selamat ya untuk para tifosi akhirnya. Ya walaupun bukan di F1 tapi lumayan lah ya Le Mans setelah 50 tahun absen ikut ya. Untuk hypercar-nya ternyata begitu ikut langsung menang guys ya. Gokil ya. Langsung menang ya 50 Mana tahun. Toyota? Apakah Toyota. Ferrari di F1 harus kayak gitu juga ya? Gak ikut dulu 50 tahun. 50 tahun ya. Banget ya mungkin gak usah 50 tahun lah 5 tahun gitu mungkin ya. Kayaknya kurang. Kayak desainnya kayak desain ini packaging Ricis tau gak? Jadi wow. Iya gak sih? Iya gak sih? Kayak Ricis anjir. Kayak Iya tuh ada bundernya kan. Lu buka aja Ricis Nabati tuh desainnya. Sama anjing. Jadi ya old school ya kan. Jadi selamat lah ya untuk Ferrari. Antonio Giovinazzi coy menang coy. Gak sia-sia ya. Emang Antonio. pembalap lulusan Sauber IndyCar ya kan menang IndyCar terus menang Indy 500. Omar pas tadi menang Indy 500 ya. Oh iya. Indy 500. Leclerc juga pernah menang F1, mohon maaf ya. Kenapa menang Indy 500 di agung-agungkan? Leclerc juga menang F1, Cok. Menang di Monaco udah pernah belum? Indy 500 udah pernah belum? Aduh. Menang di Monaco Leclerc ini pernah gak ya? Apa namanya? Di F2 pernah gak dia? Enggak. Enggak pernah juga ya? Arthur yang pernah kemarin. Arthur menang. Arthur menang kemarin. Arthur kemarin menang. Lulusan Sauber. Arthur menang kan? Lulusan Sauber terlucu. Gua enggak tahu sih. Oh enggak ikutin sih. Ya, kayaknya belum deh. Keluarga Leclerc kayaknya memang kutukan Monaco mungkin ya. Mungkin kalau dia menang mungkin itu bad luck mungkin. Gue enggak tahu gimana. But ya, kita akan bahas teman-teman ya. Karena ini beritanya sebenarnya enggak terlalu banyak untuk Kanada. Tapi sebelumnya pokoknya jangan lupa untuk like dan juga tinggalin komen ya, of course, tentang apa aja yang kita akan bahas hari ini. Dan biasanya kita akan prediksi juga nanti untuk Kanada. Dan juga subscribe ya, kita sekarang 1.200 subscriber. Dan kemarin view-nya tuh mencapai 3.000 temen. 3.000 coy. Wow, mantap, terima kasih banyak ya. Kayaknya mereka pada mau dengerin roasting mungkin ya. Gue gak tahu juga. Roasting iya. Emang. Ya hari ini kita agak kalem teman-teman karena gak ada event apa-apa juga. Kita barusan bolos seminggu ya kan, gak ada race week. Jadi ya semoga kembali seru. Tapi ya ngomong-ngomong sebelum kita bahas Kanada ya. Kemarin kita udah menyaksikan Le Mans yang mana Sainz Gelael ya sayang banget. Harus finish posisi 5 ya. Tapi udah keren sih. Startnya posisi 15 ya. Jadi naik 10 posisi tetap keren sih. Gue udah sempet seneng karena dia udah sempet naik ke P3. Iya P3 di akhir-akhir. Saya P3. P3 katanya di sana gitu kan. Iya, ngomong di grup tuh udah rame kan. Katanya suspensi rusak. Iya. Suspensi rusak. Jadi langsung drop ke 5. Sayang sekali. Pokoknya Le Mans kemarin tuh rame sih. Gue jujur gak menyangka antusias. Maksud gue banyak juga orang-orang yang nge-share gitu. Bahkan di Instagram gue juga banyak yang nge-repost ya karena Ferrari menang juga sih. Ngetek gitu kan. Jadi tetap aja ya walaupun Ferrari menang yang dibully tetap Leclerc kan. Jadi gue kasihan juga tuh anaknya. Leclerc datang. Soalnya dia datang sih ya kan. Tapi walaupun dia gak datang tetap dibully sama aja. Jadi datang itu memperkuat bulian gitu. Iya, memperkuat bulian. Strateginya bagus. Dia makanya langsung waktu diwawancarai kan dia langsung bilang kan, kapan-kapan gue juga mau nyetir Le Mans gitu, entah kapan gitu. OTW gas. Ke-trigger dia anjir bisa menang nih Ferrari. Tiba-tiba Safi tahun depan ya. Aduh. Tahun depan emang boleh ya kalau misalnya pembalap F1 tiba-tiba nyetir Le Mans gitu? Boleh lah. Kalau tergantung aja boleh. Tergantung timnya sih. Tergantung timnya. Kalau Max nggak boleh Red Bull. Tergantung ini sih schedule terus of course tim juga karena schedule-nya kan kadang-kadang kayak bisa tabrakan. Ada nggak gitu. pembalap F1 yang tiba-tiba terlibat di Le Mans? Alonso Nico Hülkenberg juara Le Mans 2016. Tapi Hülkenberg juara Le Mans 2016 tapi dia posisinya masih di F1 nggak? Di Force India. Oh iya ya berarti dia masih balap. Balap ya. Oke. Yang Alonso juga kan yang Alonso mobilnya dipinjemin ke Button kan itu dia lemah atau Indy. Sama kan Indy 500. Ya. Jadi aku sih pengennya mungkin beberapa tahun ke depan gitu kan. Pembalap F1 ada yang ikut N2 setelah N2 atau Indy 500 sih.
Ya, Nah, itu. buktinya Leclerc aja udah tertarik ya kan. Gue yakin Max Verstappen juga udah. Kayaknya Max pernah bilang mau terlibat juga. Pastilah. Max mah emang udah rencana, udah makanya. disituin dia. Betul. Jadi dan gue pun setelah ngelihat kemarin kepingin gitu ada event Le Mans, gue mau ikut kayaknya gitu dimanapun deh. Gue pengen endurance 24 jam deh. Tapi harus Le Mans ya. Jangan kayak kan biasanya kalau di ACC kan Spa gitu-gitu, gue males. Desember tahun lalu ada kan dari HM kan. Iya, tapi ya makanya kalau misalnya ada lagi mungkin join lah gue. Walaupun RF sih gue Ikut agak Teams. kurang suka. Lemang pakai stick. Wah, Aduh, 2 jam. sedenger gue ada, tapi bukan dilema kayak Spa 6 jam nggak salah apa di mana gitu. Sedenger gue Ya, ada. maksud gue pengennya endurance-nya langsung 24 jam ya. Walaupun agak Wajib. gila sih, langsung 24 jam ya. Ya, ntar. Tapi ya buktinya Giovinazzi-nya menang ya. Ya makanya kalau bisa kan kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Le Mans itu sekarang lagi bikin game khusus buat 24 jam Le Mans. Oh iya, tapi serius? udah ada, tapi memang katanya cuma reskin dari RF sih yang bikin studionya RF2. Jadi katanya cuma reskin aja, but ya let's see karena kan kemarin Max ngomel-ngomel tuh ya kan yang dia DC dan segala macam. Nah, kalau misalnya reskin ya semoga walaupun reskin Sama. ininya lah kan kemarin masalah netcode dan segala macam gitu kan yang bikin DC random gitu itu bisa terpecahkan lah mungkin dengan game baru. Jadi yang apa kalau aset-asetnya dipakai dari game lama. Jadi ya ngomong-ngomong Le Mans semoga lah ya. Bikin lah Dims kita Le Mans mini lah misalnya kayak 2 jam 40 menit gitu di server lu. 2 jam 40 menit Lemangnya tim. Oh, kita pakai hypercar Ferrari ya? Iya. 24 menit. Jangan 24 menit lah. 2 jam 40 menit, 2 jam 40 menit. Terus nanti tapi gimana ya cara ngeramein ya kalau kita berempat doang ya lawak anjir. Anjir. Juga sih. Pakai game apa dulu? Soalnya kalau Assetto biasa switch drivernya agak susah. Gak usah switch driver 2 jam 40 menit mah ngapain switch driver, nyetir aja cok sampai finish. 500. Oh anjay. Ih Lemah. Setir ya. Yang pakai stick, aduh. Iya sih. Saya tidak pakai stick, saya pakai ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan anjing pakai ini. Tuh, kalau pakai mouse sama pakai keyboard harusnya nggak capek lah pal. Kan tangannya kan ergonomis gitu enak gitu kan. Gitu. Ya, kita lihat lah besok kita akan ada balapan di Assetto Corsa guys ya, ada di IVTC ya. Oh iya. Oh iya, lupa gua. Kita balap Sentul guys. Kita balap Sentul ya. Emang Sentul ya besok ya? Gue harus Sentul ya. Aku nggak tahu tracknya guys. Iya, kayaknya Sentul ya. Iya, gua nanya tracknya juga nih. Oke, jadi ya semoga lah ya kedepannya ada event-event Le Mans karena yang bisa berkemungkinan untuk ngadain event online Le Mans itu cuma sementara ini cuma RF2 sama ada di Assetto Corsa. Udah 2 game itu doang, sisanya nggak bisa teman-teman ya. But ya ACC lah kalau misalnya ACC ada endurance mungkin ya udahlah gue coba ikut kayaknya OR. Ayo makanya ACC dong. Gitu. F1 doang gimana sih? Disuruh balap mobil GT guys. Iya. Masa F1 doang gitu kan? Sim racing bukan F1 doang. Ya, berarti kita kayak zaman dulu ala zaman dulu kan. Zaman dulu tuh pembalap Formula 1 setahun bisa balap berkali-kali bisa balap di GT. Yang penting balap. Iya, balap di mana aja cuy. Di hill climb anjir. Pada balapan mana aja coba balap dari zaman dulu mah. Regi kan udah cabang rally gitu. Gua semuanya sikat. Nopal sekarang F1 doang. Dims F1 sama gua touring car pernah. Gua touring car pernah. Nopal nih kurang terampil anjir. Masa F1 touring car pernah tapi komentator doang. Kan lu sekarang udah enggak kuliah juga kan, Pal udah kelar kan? Masih. Oh masih? Masih dong, masih. Bukannya udah terakhir ini apa tugas akhir tuh. Skripsi dong. Iya kan belum selesai. Semoga tahun ini selesai. Semoga selesai. Oke. Atas lupa. Anak-anak lulus cepet nih gimana sih? Regi aja udah lulus. Tahun ini lulus. Saya Le Mans Oke. kemarin itu pagi, siang, malam, sore drama semua. Hujan malam hari, iya. Hujannya cuma di sektor tertentu lagi kan. Dan terus banget lagi mobil pada muter
muter dan Iya. itu yang bikin Toyota posisinya disundul. iya, oh itu pas malam-malam itu yang Aurora. yang Itu bikin masalah ya. timnya Gelael drop banget gara-gara muter di Porsche anjir karena hujan deras kan Gasing. dia langsung muter-muter gasing-gasing dan Toyota ya anjir Toyota 7 kesian banget sih dia di slow zone ngerem kan ya mohon maaf Pak Kesundul, Cok. hypercar lu ngerem berhenti GTI lu ngerem Senin Jumat baru ngerem anjir Iya anjir. Iya. Dari kameranya kocak banget coba. Dari kameranya tuh kayak jeduk terus ada mobil woeng. Anjir. Kontol Parah semua. sih. terus Giovinazzi yang kemarin menang Ferrari 51 pas malam-malam tuh nyangkut di tanah anjir nyangkut gravel Ferrari 51 Iya, tuh sempet lead mobilnya nggak change nyala berapa? anjir. Gak Stalling jalan. change Ya, kemarin. itu juga. 2 kali stalling cow Di pit stop gak nyala Jok itu. Fuck, Panik kenapa jatuh anjir. gini lagi. Panik lah. Porsche kelawak. Aduh. Nyalainnya Porsche tuh lawak. nyalainnya tuh Hijau bener-bener lawak. nggak bisa cuma start stop biasa loh. Untuk nyalain sebuah mobil hypercar itu harus melalui kayak ada step by stepnya gitu. Nggak bisa cuma langsung kayak mobil lu starter nyala gitu nggak bisa. Harus ada kemarin di reset tombol. Iya, akhirnya kemarin harus- reset elektronik Harus anjir reset semuanya teman-teman, harus ada ini itu pencet tombol ini pencet tombol itu dan akhirnya baru start gitu. Jadi makanya lama kemarin. Untungnya nyala gitu. Aduh. Jadi itulah Iya. serunya ya. Gue tuh penasarannya tuh gini. Itu kan mereka keliling selama 24 jam. Ini sebuah pertanyaan yang mungkin Dims atau Regi atau Nopal bisa jawab ya. Emang kemarin kan 24 jam nih ya. Ini penasaran. Yo man. Itu mereka ganti olinya gimana ya? Oli enggak Enggak. Oli itu enggak. Kan mobil kan biasanya kan untuk performa yang maksimal olinya diganti setelah sekian ribu kilometer. Kemarin tuh berapa ribu kilometer Jok mereka tempuh Jok? Oli enggak Berasa oli kayak Udah ganti motor oli. bebek aja sebulan Dia, ganti. maksudnya emang ada oli yang bisa 24 jam tuh aman gitu. Iya fermentasi mereka sama kekentelannya tuh diatur berapa W-nya. Kalau mau mobil biasa kan kayak kita kan di Asia paling W-nya cuma 10-30 yang lumayan kental soalnya kan di sini yang lumayan encer soalnya kan di sini daerahnya panas ya. Terus kalau di daerah salju olinya dibikin kental karena biar nggak beku gitu. Oke. Atau kebalik gitu pokoknya lah. Ya, Jadi seenggaknya udah pasti Soalnya- ada fermentasinya. Iya sih, Nggak ganti. gue percaya sih karena sekarang di tempat gue tuh ada oli yang kan biasanya kan mobil tuh 5.000-an lah ya ganti oli. Gua Nah, ada sekarang betul. oli yang terbaru ini kalau gue ganti oli mobil itu sekarang 15.000 per 15.000. Jadi ya make sense mungkin ya kalau teknologinya mereka mungkin ada oli yang bisa kemarin tuh total Lebih dari itu. berapa kilometer sih totalnya? Mereka Wah, hypercar. 2.000. Lab, kan satu lap itu 16 kilo kan. Tinggal dikali aja 200 berapa. 16 kilo kali 230. Ya kan 200 sekian kan. Berapa ribu? Nggak sampai 1.000 cowok. Ya nggak sih? 16 Nggak sampai 1.000 kan? Kali 3.744. 3.000. kali Iya kisaran Ya, segitu. 5.000 aja Lebih nggak lah. dapat. Oh 4.000 doang. Oh iya ya ternyata. Iya. Berarti 4.000 oli-oli aja nggak biasa. dapat. Berarti oli biasa doang dong ya. Astral Oli. Magnetic. Oli Shell, Ferrari, Shell. Tapi kan mereka ya kalau cuma segitu berarti masuk akal sih. Walaupun mereka geber terus kan mesinnya kan geber terus gitu kan. Jadi olinya paling kan, yang ganti itu apa ya? Mungkin rem ganti kan. Ya rem. Betul. NASCAR kemarin. NASCAR remnya kemarin diganti. naik. ganti kampas Betul. rem gimana Jok? Kampas Enggak, rem enggak, ini. enggak pas Terserah. the whole Iya, brake. remnya diganti. Oh jadi yang disc brake-nya itu langsung dicopot Iya. dipasang lagi gitu ya. Kayak ini kalian kalau harusnya kalau mungkin film balapan Ferrari. nonton Ford versus Ferrari, iya. Itu kan remnya diganti tuh. Iya, Sama iya, aja iya. kemarin Kayak gue tahu NASCAR sih yang di diganti jack dulu kan juga. dinaikin, jebret, di jack, dicopot. Ya kayak gue pernah lihat sih. Jadi Cuman Ya. 20 detik kan mereka ganti whole brake system. oh iya di film Iya, Ford Ferrari nah. bener di film Ford Ferrari bener. Dan kemarin itu yang benar-benar narik mata kan di TikTok, di Twitter, dimanapun kan NASCAR tuh kayaknya Garage 56. Iya gede Itu banget soalnya. masuk masuk ke Lemong kayak wah ini pasti bakalan pelan dikualifikasi 3 detik lebih kenceng ya daripada iya. GTI. Daripada Terus GTI ya. Waktu race itu tahan 20 jam guys. Sisa 4 jam gearboxnya rontok. Anjir, kasihan banget coba. Ganti gearbox 1 jam turun lumayan jauh lah dan itu kalau gearboxnya nggak rontok guys itu finishnya berapa? Di depan GT sekitar Pasti, posisi depan Depan GT sih. posisi 29 soalnya ingat gue tuh pas siang sebelum malam itu
posisinya 30-an. Pas mau ke malam tuh di atas GT posisinya. Iya, dan itu. apalagi waktu sisa 2 jam terakhir itu kan, itu GTI-nya kan battle terus tuh, yang tim-timnya tante-tante sama satu lagi kan. Iya, gue baru itu tahu battle terus juga, sumpah. ada tim cewek di GT, gue Ya, baru tahu ada juga racing. sih. Anjir, kalau nonton di Kui itu ya, live chatnya setiap disorot tante. Aku ngakak bangke. Iya, Ya namanya iya. begitu Aduh, gimana dong? suat. Iron Bagus sih. Iron Dams Iron kan kalau Damas. nggak salah. Tapi Iron tapi Dama. jujur gua pun kepingin sih. Maksudnya kepingin tuh dalam artian gue kepingin nyetir real life-nya. Sob. Jadi soalnya balapannya tuh bukan kenceng-kencengan anjir. Maksudnya ya salip-salipan ada, tapi kayak endurance tuh stamina, terus kayak gue nggak butuh, paling gue nggak lama. pengen menang. Yang penting finish aja gitu. Yang penting udah merasakan balapan 24 24 jam, jam, boy. Lu Gitu. finish itu tuh achievement coy, karena lu berada nomor 1 di jam ke-23 belum tentu lu menang. Lu Ya, masih punya Oh iya. lu masih punya 20 jam buat kali Betul. orang anjir. Iya. Yang juta 38. Mimpin jauh banget coy. Tahu duar pas jam ke-20. Toyota Iya. kemarin juga kan udah lagi kejar-kejaran sama Ferrari. Iya, itu udah deket tuh 18 detik. Anjir. 16 detik apa ya? 16 detik. 16 detik. Jebret ke Wah, ini nih seru nih. Tiba-tiba kameranya nge-cut lagi parkir. Aduh. Udah Ferrari menang. Ferrari. Gue langsung pas gue Yang- melintir udah yes, ini Ferrari menang nih kalau nggak ada apa-apa. Terus Pasti untungnya menang. nggak ada apa-apa sih untungnya. Jadi ya ternyata kutukan Ferrari tidak berlaku ya di Le Mans kemarin ya. Karena mereka Betul. udah mungkin rookie luck mungkin ya. Karena maksudnya kan hitungannya mereka udah nggak ikut 50 tahun gitu. Jadi mungkin beginner's iya. luck gitu ya. Jadi langsung aman gitu. Enggak, itu karena ada Giovinazzi. Enggak, karena ada si paling Iya, apes ya. Jesus. Bayangin. Si paling apes dateng ya kan dengan tim apes minus plus jadi plus cok. Makanya aman kemarin menang. Oh negatif Iya, jadi plus. Iya, Leclerc. Makanya Leclerc tuh didatangkan khusus untuk itu. Ini anti balanya tuh Leclerc gitu. Minus sama minus jadi plus gitu. Minusnya diserap sama Leclerc. Iya, Semua sama kan. Leclerc. Besok Kanada Oh, lihat aja dia Di Leclerc. bawah Kanada. Dia bakal down. Nanti minggu depan Bagus, tahu lah ya anjing. judul podcastnya guys. Podcastnya tahu Besok ada bahas apa. sampai Kanada Leclerc beneran DNF. Anjir Oh, sih. Anjir. Kita menanti itu berarti. Tapi kalau menang berarti keren. Kalau Iya, menang berarti nggak menang apa-apa. berarti Enggak. Menang agak susah sih. Podium lah. Kalau menang kayaknya nggak mungkin sih. Ngomong-ngomong kemenangan ya. Kita udah melihat statistik dari yang sudah dirangkum oleh F1 Speed Indonesia ya. Yaitu kemenangannya Max Verstappen di Tiap 7 balapan terakhir teman-teman ya. Ya 7 balapan terakhir ya, balapannya cuma 7 sih memang. Itu seluruh kemenangan Red Bull. Seluruh kemenangan Red Bull. sih Oh yang seluruh jadi ya, partner. seluruh kemenangan Red Bull, oke. Oh ya soalnya ada apa namanya Perez juga ya. Di Iya, Bahrain itu gapnya dengan Red Bull dengan yang belakang itu adalah 38,6 detik. Di Gila, Saudi lu. Arabia itu kemenangan Red Bull dengan yang belakang adalah 20,7 detik ya. Masih dengan 20 detik gap ya. Di Australia nggak dihitung Nah, karena ini paling safety ketat nih. Ini paling ketat. Iya, safety car finish 0,1 ya. Paling ketat. Dan di Baku ya 21,2 lagi-lagi masih di atas 20 detik. Lalu Amerika itu Miami ya 26,3 detik. Lalu di Monaco 27,9 detik. Dan terakhir kemarin di Spanyol 24,0. Jadi semuanya itu di atas 20 detik guys. Jadi ya satu pit stop coy. Jadi Red Bull tuh tiap balapan dia bisa pit stop sekali untuk ngambil fase lap guys. Wow, itu Sial. GG sih. Betul. GG sih. Ini kalau menurut gue kemarin gue nggak tahu gue baca dari mana ya si nggak tahu ini bener apa enggak, kalian mungkin pernah baca juga. Ada si Lewis Hamilton udah bilang tahun depan. Lewis tuh udah bilang tahun depan kita bakalan punya mobil yang bisa nyaingin Red Bull. Jadi tahun ini nggak tahu ini bener apa enggak, gue bacanya apa itu berita bodong apa enggak. Kemarin kalau gue slide sosmed. Gue juga baca. Jadi berarti kan Mercedes udah menyerah untuk tahun ini dan fokus untuk tahun depan, dan sepertinya kalau ngelihat arah update-nya
kayaknya make sense sih. Kalau kita bicara Mercedes ya, ini kalau Ferrari yang bilang gitu mungkin gua nggak percaya gitu ya. Jadi Bohong. bohong nih. Loh, Gitu. itu mobil sebut mobil kita akan lawan Red Bull tahun depan tuh Ferrari guys. Dia kan Ferrari. Enggak. Ya apa yang terjadi? Ya. Dan juga gue baca berita Lewis dan juga Mercedes udah di akhir kontrak, maksudnya akhir kontrak tuh udah lagi udah mau sign ya. negosiasi sih. Udah mau Betul. sign. Katanya Iya, sih iya, udah katanya udah mau sign, jadi sepertinya Lewis Hamilton akan setahun lagi menurut gue di Mercedes, dan nanti akan dilihat tahun depan karena pas kebetulan Carlos Sainz juga habis kontraknya, Leclerc juga habis kontraknya, jadi kayaknya itu momen yang pas kalau misalnya tahun depan Mercedes masih nggak bisa untuk memberikan mobil yang bisa keep up sama Red Bull. Ya tolol juga sih kalau pindah ke Ferrari. sorry to say ya, sorry to say. Brand. Mending Agak pindah ke susah Aston kalau Martin pindahnya. gitu ya. Iya. Ya tergantung Ferrari juga sih. Ferrari itu Iya tergantung kalau sih. Iya sih. kalau kita suruh nebak kayak Ferrari tahun depan kenceng. Yakin. Nggak, Bisa, kayak kalau bisa, misal bisa Aston, aja, ya bisa aja. Ya nggak apa-apa, pede Bisa. dulu aja Jadi sih. kayak chance-nya itu ke atas ya gede, tapi ke bawah juga gede guys. Kalau misal lihat Mercedes sama Aston kan kayak ini pasti ke atasnya itu gede daripada kemungkinan ke bawahnya gitu kan. Karena kita tahu Mercedes lagi meningkat terus Aston juga gitu. Dan kalau Ferrari kayak ini masih agak bingung ya apakah mau Ferrari itu kayak flip performanya coin tahun anjir. ini pun Heads or Iya. tail. Jadi kayak tiap tahun tuh naik apa turun nih gitu kan. Nah selama ini flipnya dapatnya tail terus ya, belum head nih. Betul sekali. Ya kan? Tahun lalu head nih. Cuma strateginya yang Iya. flip coin gitu kan. Jadi ya mereka kayaknya harus flip coin tuh setiap segmen harus head semua. Strategi flip coin head, mobil flip coin head, driver flip coin head gitu kan. Jadi Betul. semuanya ya harus hokinya Iya, harus berkesinambungan gitu. harus hal gitu seperti yang saya bahas di channel saya ya. Channel. promosi. Jadi promosi. Aston bawa upgrade terus-terusan, Mercedes makin ke depan, Ferrari masih di sini. Kita lihat. Ferrari lagi. Kanada ada Kalau- update gak Dims? Gue belum ada dengar belum ada update itu biasanya Upgrade sih kita muncul bilangnya, bukan di update sih, hari upgrade. ya biasanya itu muncul di hari Kamis. Kamis. Kalau nggak Belum biasanya ada Kamis beritanya itu ya. bakalan muncul beritanya. Yang sekarang Kemarin- udah ada tuh ini sih preview buat tracknya. Jadi Pirelli bakalan bawa tiga ban paling lembut, C5, C4 sama C3. Jadi kalau Softnya nggak misal tahan lama panas nih. guys, ya kalau medium, mediumnya pun kalau kita bandingin sama misal C3 yang jadi medium ya bisa di two stopin ini kayaknya. Kalau misal besok panas ya, karena kan besok itu lapnya 70 lap, terus Two stopnya tapi jangan hujan. Two stopnya tapi jangan hard soft hard lagi ya, pukul ini. nah itu dia, jangan sampai gitu. 70 lap dengan track yang apa ya, ada stop and go-nya, ada long corner-nya juga, walaupun tracknya itu nggak terlalu makan ban, tapi harusnya dengan tipe track yang stop go itu bakalan makan ban. Dan ya aku bilang Harusnya. sih ada chance buat two stop sih, tapi kalau buat Red Bull kayaknya one stop pun masih jalan tuh. Verstappen masih jalan kayak medium. Lance Medium Stroll gimana Rek? sampai 30 lap. Sebagai Aston Martin sejati ya kan. Oh bisa home race ya? Iya, home Lance- race dong. Lance Stroll Cuman home gak race. ngarep banyak. Menurut lu Lance Stroll bisa di atas Alonso lagi nggak kayak kemarin? Tapi kemarin di atas Alonso karena Alonso crash ya. Maksudnya Iya, damage ya. hoki, Pak. Dikasih mungkin track kayak gini tuh. Ya menurut lu Alonso Lance di Stroll ini depan. nggak Rek bisa di atas Ferrari nggak? Dah gitu aja deh. Nah, kalau di atas Ferrari bisa. Wah ini. Bisa. Ada Enggak, ya. nggak bisa Rek. Nggak bisa Rek. Nggak bisa. Masa? Tapi Yang tapi lu bener. nanya, tapi orang di bawah juga jawabannya aja. Bisa ya, bisa lihat Bener, Rek. kemarin aja di Spanyol ya. Ya, ya ini Spanyol, ya iya, ada di chance atas lah. di atas Ferrari ya kemarin Lance Stroll. Ya di atas Leclerc doang. Oh Karena Iya. Alonso start di belakang, jadi nggak bisa nempel ke Sainz. Tapi kalau mungkin start lebih dekat lagi, Alonso bisa nempel ke Sainz. Karena ada ini Pastinya. track yang sangat-sangat bersejarah banget. Vettel ada kejadian di sini, terus Jensen tombol dari belakang sampai
P1. 5 pit stop. Betul. Stop. anjir. 5 pit stop Horor. P1. Kubica. Siap Kubica, iya Kubica aja Kubica. Horor Terus Keren. Wall Fresh. of Champion ya, banyak Wall of sekali Champion. memakan korban. Jadi ini champion sebenarnya ya Vettel ini- Kak Vettel. ini sebenarnya track yang banyak sekali historinya, tapi mungkin orang nggak terlalu excited sama tracknya mungkin ya karena Karena begadang. iya Kalau Indonesia Iya, karena kalau begadang. Indonesia bener sih Indonesia karena begadang. karena besok balapannya jam 1 subuh by the way teman-teman ya, hari Senin jam 1 subuh. tengah Jadi- malam sih sebenarnya sih. Iya. Enggak subuh-subuh banget. Iya, masih dini 1 hari. midnight enggak lah, ya, masih midnight tengah malam ya. lah. Iya. Masih tengah malam ya. midnight. Jadi ya kalau secara gua pribadi layoutnya tuh sebenarnya bagus. Banyak corner-corner yang asik, terutama chicane terakhirnya itu. Jadi kita lihat aja besok. Kemungkinan ya of course Red Bull sih. Red Bull pasti menang. Cuma gua masih menaruh harapan ke Ferrari. Ini Leclerc lagi ya, Harapan- prediksi pasti ada Mendingan Leclerc. taruh harapan ke Mercedes, Pak. harapan palsu sih lebih tepatnya. Ya gimana Ya. lagi, gue tetap kepingin Ferrari itu ada kemajuan walaupun emang agak susah ya. Gue masih Ya harapannya gitu. lebih make sense Mercedes sih, lebih make sense Mercedes yang bakalan Ferrari bisa. maju kok. Ferrari ada kemajuan, cuman yang lain lebih maju aja. Iya, Nah, itu dia. bener sih, bener. Telat sih. majunya, Bener Pak. saja. Telat. Iya, benar. Ya besok kita lihat sih, karena kemarin kan Mercedes udah menunjukkan taringnya di Spanyol. Biasanya kalau di Spanyol kenceng, biasanya track-track lain juga kenceng. Jadi karena kan Spanyol tuh kayak dibuat tes kan biasanya kan. Jadi bisa dijadikan sebuah tolak ukur lah di situ. Jadi let's see. Kalau berbicara Ferrari ngelihat performanya kemarin ya of course kurang ya. Bisa-bisa malah jelek banget karena ya kemarin Kurang kan banget Leclerc, kemarin. ya kemarin kan Leclerc bilang mobilnya aneh tuh, tapi setelah dicek sama Ternyata engineer enggak. ternyata enggak katanya gitu kan. Iya. Jadi Makanya tapi setengah body mobilnya katanya udah dikirim kemarinnya loh Pal, udah mau diinspeksi gitu. Jadi kemarin tuh Leclerc balapannya pakai body lain, setengah body belakangnya ya, katanya pakai body Pakai cadangan. body siapa? Body khas. Enggak. Body khas. Hai. Tapi pas balapan Anjir, body khas gitu. juga sama aja sih, maksudnya nggak yang kenceng-kenceng amat gitu karena kalau kita ngelihat Ferrari ngelihat Mercedes sama Red Bull kan di Spanyol kemarin dari belakang ke depan tuh. Tapi kalau misalnya berbicara angka sebenarnya sama loh. Leclerc dari P18 ke P11 berarti 9 posisi. 9 Ya, posisi. anggap aja P12 deh 8 posisi berarti. 8 apa 7 tuh berarti hitungannya? 7 ya? Berapa 7? 7 lah, 7 posisi. Oke, Leclerc berarti gain 7 posisi. Sergio Perez ke posisi keempat. Berarti gain berapa posisi? Dari posisi 11. 11 Iya. berarti ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 7 posisi juga. Ya kan? 7 posisi juga. Josh Russell 8. dari 12. 9. 12. Dari Naik 12 9. ke 3. Ya 12 berarti 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 9. Berarti kalau secara angka sebenarnya nggak jauh beda. Maksudnya kan sama nih Perez 7, Leclerc juga naik 7 posisi. Verstappen mah nggak ganti. Verstappen, Kan? ini memang Verstappen itu tahun ini jelek banget guys ya. Masa Sangat setiap jelek, start anjir. gak pernah naik posisinya guys, emang Jelek aja. Gua agak pernah nyangka kayak pembalap kayak gitu Iya anjir. sih. 2 kali Iya. juara Emang dunia ya. gak naik-naik ya. Buat tiap Iya, balapan masa gak naik start posisinya. stay di situ doang guys. Emang Bener aja. overrated. Makanya gue gak jagoin Itu harusnya Verstappen sih. ngomong- Karena itu gue ngomong gitu gak jagoin gua ya. Verstappen. Iya. Baik guys, baik. Wow. Kenapa jadi stres gitu kan? Kenapa lu yang stres ya? Harusnya gua yang stres. Ya, jadi- Sorry. Efek baju. Iya. Efek baju, Oh iya. iya ya, efek baju ya. Jadi Tapi kurang guys, topinya kalau aja nih. misal kemarin Verstappen-nya ada di posisi Sergio Perez, P1 masih bisa. Verstappen di Ya, orang posisinya Leclerc, 20 detik. podium bisa, Pak. Orang 20 Masih detik. bisa. anjir. Iya, Jadi skillnya yang beda ya, skill issue guys. Skill. Ya, makanya Holy crap. kalau berbicara statistik kemarin sama-sama nih position gain-nya antara Leclerc sama Perez deh, masih sama. Beda dikit Jadi- lah. Jadi kita lihat besok ya, walaupun memang yang disalip Perez sama yang disalip Leclerc beda ya. Yang disalip Perez kan banyak tuh, ada Sainz, ada Alonso, ada Stroll. Kalau Leclerc kan nyalipnya Magnussen, Gasly gitu-gitu ya. Gasly aja nggak salip di akhir. Susah banget Iya. lagi nyalipnya. Ya kan, jadi oke lah. Jadi kita lihat aja performanya besok di Kanada. Gue juga penasaran karena setiap balapan tuh ada aja gitu. Masih belum benar-benar dapat balapan yang bener gitu ya. Cuma di baku doang yang
podium gimana? Kemarin balapannya ya Gak apa bener namanya Pal. ya? Hearts of Heart gak bener Pal. Pukul juga nih Hearts of Heart. Gimana cara bener ya Cok? Gak bener Iya, itu. tapi Damn it. sebenarnya Buat Leclerc nggak benernya dari Sabtu sih, nggak benernya sih. ya, I mean Leclerc buat kalau ngomongin strategi buat Leclerc sendiri sih kayaknya bener katanya emang degradasi bannya di Leclerc itu over gitu kan. Kemarin kan mungkin kalau kalian belum lihat infonya adalah degradasi di setup mobil Leclerc itu over dibandingin sama Sainz ya. Walaupun Sainz juga degradasinya gede tapi Itu Leclerc itu alasan Pal. Orang ban softnya aja dipakai berapa lap, compare sama ban hardnya, masa percaya masih sama tim. Percaya Ya. sama ini guys. itu mah alasan buat biar nggak malu aja si biji ya kan. Dan Menurut kalau gue. yang kalau yang kemarin gue bahas di video gue tuh Ferrari itu nggak, anehnya gini, mobil kan biasanya nggak konsisten kan dari track ke track ya. Jadi misalnya Iya. track ini kencang, track ini enggak. Nah Ferrari ini tuh dari lap ke lap, nah ini setengah lap ini enak nih, atau pas bensinnya kurang dikit mobil lebih enteng, jadi buyar. Terus tahu-tahu pakai ban baru, bannya pakai lama, bensinnya lebih ngurang lagi, enak lagi. Bensinnya ngurang, pakai ban baru lagi, gak enak Ya, lagi. makanya bener Jadi kata gue kan mereka tuh aneh. coin flip anjir. Ban baru bagus gak? Flip terus dapatnya ekor jelek. Oke, bensin flip dapatnya ini bagus nih gitu. Kayak kesana kayak flip coin anjir, oke-okean nih mereka. Jadi Itu ada solusinya. Masalahnya nih Ferrari sampai sekarang belum tahu kenapa SF23 begitu. Mereka tuh nggak tahu coy. berarti mereka harus meng-hire orang yang bikin mobilnya tuh orang baru deh kayaknya. Kayaknya harus dibikin ulang deh, Detektif sih. di rebuild sih kayaknya sih mobilnya. Iya. Mungkin itu kan engineer-nya Binotto tuh mungkin. Kan Binotto sekarang nggak terlibat atau gimana. Ya maksud gua percaya Binotto bagus. Cuma kan karena sekarang ada Fred, mungkin Fred ngerubah arahnya jadi aneh mungkin. Gua nggak tahu juga. Ya biasa mungkin. Jadi mungkin Fred juga harus bikin tim baru kali, nge-build mobilnya ulang kayak Mercedes gitu. Manggil James gitu kan untuk bikin rebuild mobilnya dan ternyata works gitu kan. Jadi kalau menurut gue mending Ferrari coba deh R&D timnya di scouting lagi kali ya. Bahasa F1 manager tuh gitu kali ya. Scouting lagi gitu. Tim R&D-nya gitu kan. Iya. Maksud gue sampai kapan lu mau kayak gini gitu. Maksudnya tiap tahun tuh kita puasa gelar berapa tahun Dim? 15 ya? 15. Berapa? 18. 2008. Enggak. 2008 ya, 8, 10, 15 tahun ya. Maksudnya tuh kan gini kan. Maksudnya Ferrari itu kan kesan juaranya tuh pernah selalu ada gitu. Maksudnya kayak tahun lalu nih. Bisa nih tahun ini nih gitu kan. Tiba-tiba akhir-akhir musim turun gitu. Berarti kan ada yang salah, ada yang apa yang harus diperbaiki gitu loh. Maksudnya ya cobalah, lu Ferrari itu duitnya banyak loh. Masa gak bisa hire tim yang se-proper itu gitu. Gue daripada hire Hamilton $40 juta, mending hire Newey deh, nambahin $10 juta lagi gitu. Serius aja. Dia tidak mau Pak Newey-nya. Kalau dikasih Gak duit mau mah. pindah ke Itali. Kalau dikasih duit mah harusnya mau lah. Kan Newey udah bilang itu dari dulu tahun 90-an. Ya udah gak usah Newey. Ke Ferrari terus. Gak usah Newey lah, gak usah. Gak Orang mau. Horner aja hampir mau kan katanya, sampai harus dibujuk sama si Helmut katanya semalaman. Tuh. Udah hampir Horner loh yang gantiin Ferrari, yang gantiin Binotto loh. Ih gili, gak bayangin gua. Tapi yang bikin mobil kalau masih orang yang itu aja udah mobilnya. Iya sih. Gerobak. Kemarin kalau misalnya cuma ngerekrut Horner doang, gua rasa gak ganti apa-apa sih kayak menurut gua. Nggak apa-apa. Iya, kayaknya Strategi sebagus apapun tapi mobilnya sekenceng dia. Gua rasa yang salah itu kalau menurut gua ya, dari so far 8 race ini dari Ferrari sudut pandang tifosi, iya kemarin tuh Binotto juga gue gak kurang seneng gaya kepemimpinannya gitu kan. Dan sekarang Fred mungkin ya sedikit lebih tegas. Tapi di satu sisi Fred juga masih ada gaya-gaya Italia gak tahu gimana gitu. Kayak dia masih membela, gak mau ngaku salah pertama gitu kan. Terus temennya orang Italia semua. Iya makanya jadi itu yang gue mulai waspadai. Wah kalau gini lagi gitu kan. Oke. Terus mereka udah rombak kemarin tim engineer kan head of engineer udah baru tuh ya kan. Ternyata
beberapa race depan ini kan bagus. Yang kemarin aja yang tanya besar. Oke lah mungkin kita tolol lah ya, kita nggak tahu datanya, mungkin mereka yang lebih tahu. Hearts of Heart mungkin seperti kata Nopal bilang gitu kan, degradasinya emang bagusan Hearts of Heart. Ya udahlah, kita kasih dulu lah. Jadi kita kasih pas karena kan baru kejadian sekali juga. Jadi kita lihat nanti ke depannya gimana. Karena kalau timnya kayak gini terus tuh kayak kesannya lu itu membayar kalau gue jadi bosnya Ferrari kayak ngebayar Ferrari terus tapi timnya kok nggak naik gitu. Maksudnya kalau sebuah perusahaan itu kayak lu nggak profit gitu, kayak rugi terus, rugi. Iya, kayak investasi bodong gitu loh. Ngapain gitu kan? Ya gue nggak bisa ngomong sih, maksudnya ini keresahan gue udah dari tahun-tahun lalu juga kan. Gue udah bilang kenapa yang punya Ferrari ini nggak bisa mikir segitunya gitu. Kenapa kesannya kayak ya udah gini-gini aja. Oke, kemarin gue udah apresiasi Ferrari berani ngeganti tim prinsipal, yang mana itu kan krusial banget tuh ganti tim prinsipal. Oke, tapi kok sekarang masih ya gini-gini aja gitu, gak signifikan. Ya oke lah, gue cuma mau berpikir positifnya adalah oke, ini semua masih tahun pertamanya tim barunya Ferrari anggapannya. Kita ujinya itu baru tahun depan sih memang. Jadi ya tapi jangan ngebadut banget gitu. Nggak segini juga. Iya, gitu. jangan ngebadut banget gitu loh. Tapi ada itu kok, masih ada fakta yang bisa kita banggain kok. SF23 tau gak kenapa di game Ferrari jadi nomor 2? Oh iya, karena benar. overall single lap buat kualifikasi Ferrari masih jadi mobil nomor 2 yang paling kenceng. Bahkan bisa mepet ke Red Bull kualifikasi. Makanya kemarin gue bingung kenapa upgrade yang dibawa kok efeknya sama, kuali bagus, balapan bapuk. Jadi upgrade-nya menurut gue kemarin nggak ngefek terlalu ya, karena efeknya kan sama. Masalahnya kan mereka itu kan masalahnya adalah di tire degradation. Berarti upgrade yang harus mereka push adalah gimana caranya tire degradation-nya minim. Sebenarnya kan itu logika dasar simple aja gitu kan. Nah berarti kalau misalnya mereka kemarin masih sama dan malah membuat mobilnya kelihatannya aneh, berarti ya gagal upgrade-nya tuh. Ya gue baru lihat ini sih tim yang upgrade-nya gagal sih guys. Emang ada ya tim yang upgrade-nya? Ya itu kan investasi bodong gue bilang. Emang ada ya? Aston tahun lalu nggak gagal. Pernah gak sih tim upgrade tapi lebih pelan gitu? Kayaknya salah setup itu aja, salah upgrade. Enggak, salah setup, salah semua. Iya. Ngomong jadi pelan itu upgrade. Ya sih kayak terlalu harsh. Terlalu harsh guys. Yang ngomongnya adalah upgrade buat Ferrari itu dapetin 0,1 sedangkan yang lain dapat 1 detik guys. Nah, itu mungkin lebih halus sih, lebih halus. Kasarnya adalah downgrade. Iya, kok bisa ya? Maksudnya ya untungnya Ferrari masih lebih kenceng dari Haas, lebih kenceng. Ya, mereka masih Big Four lah, masih Big Four kayak midfieldnya masih belum bisa kena lah. Big Four guys ya. Tunggu midfield kena. Kemarin kualifikasi aja kalian lupa. Siapa yang ada di posisi guys. Pokoknya di F1 sekarang itu harus apa-apa harus Big Five guys ya. Karena apa-apa di anime itu Big Five. Hokage ada 5 ya kan. Ada Kazekage, ada Mizukage. One Piece ada 5 ya kan. Ada apa tuh apa sih kalau di One Piece itu pokoknya ada general juga ada 5 gitu kan. Jadi Shichibukai gitu-gitu kan kalau di One Piece. Jadi ini di F1 juga harus ada 5 gitu kan. Jadi bukan top 3 tim sekarang ngomongnya, harus top 5 tim guys ya. Berarti ada Ferrari, Mercedes, Red Bull, Aston, satunya siapa ya? Alpine tapi B aja. Kemarin kualifikasi McLaren bisa P2 loh. Itu di carry sama Norris guys. Jangan dilupakan kualifikasi. Kalau ngomongin pace koalisi kayaknya agak sedikit random setelah kemarin Norris bisa memecahkannya atas dan Haas kadang-kadang kenceng, Alfa kadang-kadang kenceng. Jadi ini 8 race random banget ya. Kayaknya iya random. Untuk tim bawah ya, tim termasuk Ferrari deh. Jadi random gitu, masih seru gitu. Di bawah.
Tapi giliran race day kembali ke asalnya gitu kan, kembali ke Kesalahan pabrik. posisi Habitat. Ya ya, ini posisi ekspektasi. ini dejavu Mercedes tahun 2020 sih ya, yang mana kita selalu nebaknya tuh P2 gitu kan. Gua kan dulu Iya, waktu anjir. zaman Discord gua masih awal-awal kan gua bikin tebak-tebakannya kan P5 456 gitu kan. Jadi kayak 456 gak tuh Aku aja. pernah ikut. ya kan. Jadi emang dulu juga kayak ini pernah terjadi sih dan emang boring banget sih. Jadi Ya, ekspektasinya- ya gimana ya, ini 20 detik. Tapi masalahnya Pal, 20 detiknya itu Verstappen doang loh. Kalau tahun Nah. Mercedes itu botas-botasnya juga ngacir gitu, juga ngilang. Iya. Ini Gitu loh. Perez sih salahin, Ekspektasinya- Perez. Ya itu, ekspektasinya adalah Sergio Perez bisa meningkat gitu kan, ngejar ke Verstappen yang mana bisa bikin sikut-sikutan, atau ini bisa mereka ulang musim 2019. Jadi aku baca-baca di sosmed gitu kan. 2019 tuh awal tahun Mercedes tuh dominasi. Giliran setengah tahun Iya. sampai akhir Ferrari mesin ilegal, Verstappen menang juga pernah menang juga kan. Jadi kayak Iya, tiba-tiba di papan tengahnya naik ke atas, dan kalau tahun 2019 itu kan Ferrari sama Red Bull doang tuh. Nah sekarang ada Ferrari, ada Mercedes, ada Aston. Jadi dari 3 tim tersebut at least aku expect bakalan lebih sering muncul di podium sih. Dan jangan lupa Mbah Komeng kemarin udah bilang guys ya, setelah balapan Oh Spanyol, iya. Ya. janjinya adalah gak pernah akan keluar dari podium. Jadi Nah, Kita itu. lihat besok Siap, Kanada. siap. Apakah Siap, Kanada siap. langsung terpatahkan itu janjinya? langsung Ini tuh ngenes sih kualifikasinya kalau iya. dulu guys. Mudah-mudahan enggak. Jadi At least top 3 ya, sih. bener. Enggak, kita kesannya ini lagi ngelihat film yang superhero-nya masih dikalah-kalahin dulu guys ya. Jadi kesannya ini Red Bull jadi kayak big villain ya. Tapi kita lihat Iya dong. akankah happy ending di season ini? Apa masih sad ending gitu kan? Nah itu yang kita harus tunggu ya. Patut Waduh. ditunggu guys. Jadi yang membuat F1 seru adalah kalian harus memunculkan rasa penasaran kalian gitu. Jadi Oh jelas, betul. apakah tiap race, wah kapan nih gitu kan. Walaupun memang lebih besaran kemungkinan besar paling Red Bull lagi gitu kan. Tapi kalian harus menimbulkan apa Mercedes bisa nyalip ya? Apa Ferrari bisa kenceng ya gitu. Apakah Nah, tiba-tiba betul. Aston ngacir banget gitu kan? Nah gitu, harus Apa kayak tiba- gitu, betul. Kapan Red Bull tiba-tiba crash gitu kan. Nah ini Nah, iya sih ini ya. Jujur harus mechanical problem or something masih belum terjadi ke Red Bull. Harus ada itu, Jadi, harus ada yang numbruk nggak sih? ya ekspektasinya adalah tahun ini Perez nubruk tahun ke ini belum ada Verstappen yang crash parah sih ya, belum ada safety car parah Belum. juga belum ada ya. iya. Ya di Australia paling parah ya, Australia paling parah itu dong. Iya, ya so far itu. Tapi kan Australia itu nggak- red flag sisa berapa lap? F1 23 udah ada red flag, gue udah cobain tadi. Ya biasa aja sih, red flagnya biasa aja sih, cuma red flag terus langsung balik ke grid itu doang sih. Itu di online bisa ya? Bisa, Bisa. Tapi minimal 35% race, 25% ke bawah nggak bisa. Anjir kita kalau lagi balap liga, udah enak nih. Anjir red flag cos. Enggak, tapi Iya, red flag, ini- tapi untuk ini men-trigger red manager flag untuk susah. nggak pause Men-trigger ya. red flag itu Iya, iya. susah. Enggak Aku semua aja harus berhenti di track lama. Gua Iya, berhenti aku aja lama gitu baru red flag. kemarin ya, kalau misal kalian nonton ini of course setelah upload, aku aja kemarin itu waktu nyoba red flag itu di coba di Vegas kan, nggak bisa. Bisanya nyoba di Monaco guys. Monaco turn 1 Oh, tuh gua dihajar. di mana-mana Red bisa, flag. Pal. Di mana-mana bisa. Cuma caranya sama kayak trigger safety car. Diam di Diem. tengah track lama, tiba-tiba red flag. Gitu. Lah kayak 2014. Tapi nggak seru. 2014 juga Nggak seru, begitu. mantul. Iya. Nggak seru. Enakan kalau misal tabrakan Iya, juga. Aku kalau- soalnya nyobain kalau- tuh di Ya kalau lebih naturalnya memang pasti di track-track yang sempit yang bakalan bisa terjadi red flag. Jadi Increase-nya masalah- bisa diatur kan, increase decrease-nya. bisa. Iya bisa. Red flagnya tadi yang gua berhenti di tengah-tengah track itu increase gua posisinya. Ya, aku juga. Tapi aku coba di Vegas tuh ya, 3 mobil kan, triwet tabrakin tembok, ada tikungan kanan kan, tabrakin tembok kiri pada berhenti, malah SC doang, nggak red flag. Kayak red flagnya dari Monaco. Udah Jadi increase kayak- tuh padahal. Wah. Udah Inggris. Jadi Tapi kayaknya menurut ini gua red flagnya nggak relevan sih untuk kayaknya ya. Kalau menurut gua karena kalau di real life kan red flag tuh kayak misalnya Guan Yuzo lagi terbang ke sana tiba-tiba red flag gitu kan make sense. Gitu. Kalau di Ya, kalau di pengennya sih kayak sini gitu tuh kalau di sini tuh momennya. red flagnya kan cuma karena
tracknya lagi chaos di tengah-tengah track. Kalau misalnya Iya. di tengah-tengah track nggak chaos ya nggak ada red flag gitu. Codingnya gitu doang gitu. Jadi ya itu yang menurut gue masih nggak relevan sih. Harusnya kalau mau relevan Track kalau ada yang Silverstone crash. nggak mungkin. Iya nggak mungkin red flag kayak track-track yang lebar-lebar. Ya itu nggak mungkin lebar bisa red lah. flag. Padahal tahun lalu red flagnya di Silverstone gitu kan. Ada Guan Yu Zhou terbang. Jadi ya kalau gamenya masih belum sempurna tapi ya nice touch lah udah ada red flag lagi. Ini balik. Ini kita dari ngomongin game, Le Mans, F1 balik ke game lagi ya. Namanya aja Yoi. tongkrongan. Oke, jadi Poinnya nih kok ya jadi kayaknya nggak usah Tongkrongan tuh nggak bener panjang-panjang ya. lah ya. Nggak usah Iya, panjang-panjang. obrolannya gak Ya jelas. kita emang obrolan tongkrongan lah guys di sini ya. Dan gue yakin kalian semua juga pasti enjoy mungkin sambil menemani kalian lagi makan atau kalian lagi istirahat kerja atau Lagi kalian boker. lagi boker gitu. Makanya di Spotify di Noise tuh gue cek yang nonton yang dengerin juga lumayan gitu. Jadi terima kasih lah ya untuk kalian semua yang setia mendengarkan dan ya kita nggak usah panjang-panjang karena nggak ada yang banyak yang dibahas juga sebetulnya. Prediksi. Jadi, kita masuk ke prediksi ya. Prediksi di Canadian Grand Prix yang mana merupakan track yang sangat-sangat ikonik lah ya bisa bilang. Walaupun di Indonesia kurang antusiasmenya karena ya itu tadi selalu subuh. Karena gadang. Kadang ya kan. Jadi oke. Dari Regi Dodol Garut. Silakan. Mungkin prediksinya Alonso. lebih diceritakan Rek. Prediksinya gimana gitu. Oke, ini kalau diceritain berarti podiumnya 1 2 3 Verstappen, Alonso, Perez. Verstappen ceritanya itu lead dari lap pertama sampai lap terakhir. Nah gitu. Alonso 2 agak duel dikit sama Perez, tapi ujung-ujungnya Gokil. Alonso karena memang Keren loh. ya Alonso 2, 3-nya Perez ya. Wih. Perez sebenarnya dia balik lagi lah untuk bisa dapetin poin banyak. Ya, lagi-lagi emang nggak bisa menyaingi Verstappen, jadi sangat disayangkan banget ya si Perez tetap. Kalau dibandingin sekarang juga sebenarnya Alonso masih tetap unggul sih kalau dibandingin sama Perez. Dikit lagi juga ya untuk poin antara Alonso Perez juga untuk klasmen ya. Jadi makanya gue milih Alonso itu di 2, 3-nya di Perez. 4-nya mungkin gua taruh Stroll ya, karena Stroll juga home race. Terus Aston Martin ini beda sekali lagi kalau dibandingin sama tahun kemarin. Iya benar. Ferrari 56 deh, gua taruhnya 56. Ya gara-gara degradasi ban. Ini tracknya Kanada, degradasi bannya harusnya lebih wah banget sih. Sisanya Mercedes, ada Ditambah problem dengan lah. asap hutan ya. Oh iya betul. Apakah ada mesin yang meledak karena intensitas udaranya jelek? Wih. Waduh. Itu sih filternya ya, filter mesin. Filter oli ya. Magnum Iya. filter kalau kata Regi guys. Tidak bisa Wah. menyaring udara kotor. Samsung. Oke. Beras akuarium. Jadi itu ya dari Regi Arsanda. Silakan dari Bapak Kotak Tifosi. Nah, Mukanya kotak soalnya. kotak. Muka lu kotak soalnya. Ya emang. Makanya gue kalau beli helm agak susah. L kesempitan, XL kegedean. Oh helm lu kotak ya. Sumpah. Kayak helmnya Cocomelon lu tuh. Aduh siapa gue nebaknya? Susah banget ya anjir. Siapa yang nebaknya ya? Ya udah satu pasti Max kan. Satunya Lek udah leka ya. Enggak kayak maksudnya keselak dia. Oh iya. Iya, keselak. Kalau udah Siapa tahu keselak, Leclerc jadi terpompa semangatnya karena melihat Le Mans kemarin gitu. Wah, gue harus bisa. Oh iya. Terus bisa balapan 24 jam ya. Balapan 24 jam udah gak kelar-kelar tuh orang bisip masih muter aja. Iya. Pas crossing the finish line Verstappen, Leclerc masih muter tuh. Wah anjir. Gak terima dia. Oke, terus. What the hell? Aduh. Gue prediksi random apa yang template ya? Template aja deh. Alonso. Verstappen, Sainz. Wih. Template katanya. Alonso. Atau yang kedua Max Lewis Alonso. Nggak boleh lah salah satu lah prediksi kok 2. Oh beda, yang kedua aja Max Lewis Alonso. Max Lewis Alonso, oke. 456 Ferrari lah. kemana? 4-nya Russell, 5-nya Leclerc, 6-nya Stroll, 7-nya Sainz. Wow. Oke.
Menarik. Lagi. Opal. Wah. Aku masih nebak Verstappen P1, cuma bedanya adalah dan tebak-tebakan yang lainnya adalah Verstappen ini menangnya dengan jarak di bawah 10 detik. Oke. Ada Ah, SC kayaknya ini. Menarik. Berarti kayak P2 ada P2-nya aku masih kasih Alonso, Sergio Perez aku taruh di posisi 4, P3-nya aku kasih buat Hamilton. Oke. Wow. Feel good. P456? gap ya. P4 5 6. Kalau gap 4-nya Perez. Kanada kan kecil ya. Maksudnya kalau Verstappen kayak kemarin siapa aja cover lap cuy. Kalau Verstappen kayak kemarin Ini dibantai. Ini namanya pembantaian di Kanada. pembantaian habis. Kalau misal 20 detik gapnya 20 sampai 30 detik itu banyak banget yang di overlap sih. Yakin Iya, berani iya. jamin, Lanjut. Sob. Sirkuit itu kecil soalnya. Siap-siap aja ntar. Oke, 456 Pak. Ya. 456 ya. 4-nya Perez, 5 Leclerc. Oke, 6 2 orang udah Russell, nebak 6 Russell. Leclerc 5 ya. Oke. Russell. Gua 1 Ferrari belum masuk podium nih. 1 Hamilton, 2 Alonso, 3 Leclerc, 4 Sainz, 5 Russell, 6 Perez. Verstappen crash ini Verstappen pasti. DNF ya. Woi, biasanya Waduh. kalau gini tuh Verstappen win. yang udah sih gitu ya, yang udah Sekali-sekali lah, sekali-sekali tapi ya ini kan gua prediksi ngawur aja. Siapa tahu kan. Hamilton Iya, soalnya kan. berkesempatan kalau Verstappen besok DNF, Hamilton kayaknya P1 besok ya. Alonso sampai 1. Alonso P1 sih. Ya, either Duel Alonso lah atau mereka, Hamilton. duel. Ya, Duel either lah Alonso mereka, atau anjir. Hamilton. Makanya gue taruh Hamilton P1, Alonso P2, P3-nya Leclerc gitu. Ah iya. Kalau misalnya Verstappen besok P1 ya udah tinggal itu semua prediksi gue turun 1. Jadi Hamilton 2. Curang. Oh gitu mainnya. Tapi feeling gue besok Verstappen ada something gitu. Feeling gue ya kan. Nah, siap. Feeling lu dari Bahrain begitu. Ya gak apa-apa, gue feeling-feelingan aja. Besok gue besok pakai. Menang itu dia 30 detik. Besok gue beli hoodie Red Bull, beli kaos Red Bull gue pakai semua besok. Gue pakai kaos Kabayan. Pasang logo Red Bull Mike di belakang lu. Yeah. Red Bull. Logo Red Bull Ferrari Tifosi. Enggak, temboknya dibikin kayak si punya Dharma tuh F1 meme gitu kan, tapi logo Red Bull. Bisa. Kratin Daeng. Cutting Coba deh. Kratin Gua deh. besok- Ada ya? Besok gue nobar F1 karena jam 1 pagi. Gue akan beli Red Bull guys. Gue akan minum di live stream, lihat aja. Anjir. Waduh. Setiap Verstappen lead dalam satu lap minum Mike. Satu kali anjir. Jangan. Lap 1 masih leading. Lap 2 leading. Horor aja. Gue pengalaman minum itu sekali langsung habis harian. Bisa ketepar anjir. Jangan. Gila, Langsung operasi ginjal dok. Goblok. Oke, itu aja teman-teman. Silakan tulis prediksi kalian semua kayak gimana di kolom komentar besok di Kanada, dan mungkin kalau kalian ada detail-detail yang lebih technical silahkan ya. Misalnya wah besok kayaknya kalau melihat dari Tambahin. kontur balapannya kayaknya Oh, iya. Aston Martin nih bang kayaknya, karena ada chicane-nya gitu kan, dan apalagi langsung Harf, ya sekali-sekali yang detail ya. Oke, thank you so much ya yang udah nonton, yang udah dengerin. Sekali lagi kita ada di Spotify, ada di Noise. Kalian bisa dengerin 1 jam lebih awal, yaitu jam 1 siang, 1 pagi lagi. 1 siang, jam 2 siang ini tayang di YouTube. Ntar dong. Iya. Ntar. Ntar abis ini langsung gua upload nih. Jadi Langsung ya upload. udah, Ini hari. itu aja teman-teman ya. Kita pamit dulu ya. Semoga bisa terhibur menemani sore kalian, malam kalian, atau siang kalian. Anjay. Itu masuk tuh kayaknya buat closing. Ya. Kelas. Semoga bisa menemani Iya bener. pagi Gimana kalian, tuh? siang Ulang- kalian, ulang sore lagi coba. kalian, dan malam kalian. Oke, itu aja Anjay. dari Turning Point hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bantu kami ke 2000 subscriber dikit lagi. Dan itu aja. Sekali lagi, semoga bisa menemani pagi kalian, siang kalian, sore kalian, malam kalian, dan selamat Minggu depan menikmati. lupa. Siap. Bye. Selamat menikmati.